Assalamualaikum saudaraku, teman-teman pemirsa channel Bakalan Sukun Rahimakumullah. Di ayat yang ke-28 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Masuklah, dikatakan dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Yang ke-29, tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja, satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Teman-teman pemirsa channel Bakalan Sukun Rahimakumullah, hukuman bagi orang yang memusuhi Rasul, menyakiti walinya, insya Allah semuanya pasti dihukum. Dan orang-orang dulu sebelum Nabi Musa diutus itu dihukum dengan hukuman duniawi, banyak yang dihancurkan, dihujani batu dan lain-lain. Sekarang kaum ini yang mendustakan 3 Rasul dan merajam seorang pengikut 3 Rasul itu dihukum dengan hukuman ringan, yaitu diteriaki dengan satu teriakan saja, dan kemudian mereka semua mati. Allah menuntut balas dari kaum yang telah membunuh laki-laki itu dengan kemurkaan Allah Ta'ala atas mereka, karena mereka telah mendustakan para rasulnya dan membunuh walinya. Allah menceritakan bahwa Allah tidak menurunkan tentara malaikat untuk membinasakan mereka, namun dengan teriakan atau tindakan yang ringan, yaitu tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Dia hanya meneriaki mereka menurut suatu sumber melalui malaikat Jibril. Sekali saja, teriakannya malaikat Jibril sekali saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati, sehingga tidak ada lagi nafas di dalam tubuh mereka. Pemirsa channel Bakalan Sukun Rahimakumullah, dikisahkan di akhir tafsiran ayat yang ke-29 ini, di kitab Taisirul Aliyil Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir disampaikan, yang mana penulisnya adalah Muhammad Nasib Ar-Rifai yang meringkas tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir ini insya Allah ya di tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai ini. Di tafsir ini dikisahkan bahwa ketiga utusan itu merupakan utusan Al-Masih yang dikirim ke negeri Antakya. Cerita ini adalah menurut sebuah versi, tapi menurut versi yang lain itu kurang tepat, yang menyebut bahwa itu adalah ketiga utusan itu utusannya Nabi Isa Al-Masih yang dikirim ke negeri Antakya. Alasan ketidaktepatan itu, yang pertama, jika mereka merupakan utusan Al-Masih, niscaya mereka menyampaikan informasi yang menyatakan bahwa mereka adalah utusan Al-Masih. Kenyataannya kan tidak. Tiga utusan itu kan tidak menyampaikan bahwa saya utusannya Nabi Isa. Dipahami oleh versi ini bahwa mereka ya memang murni utusannya Allah, langsung diutus oleh Allah untuk
ke sebuah kaum, ke sebuah bangsa, ke suatu bangsa. Alasan yang kedua, kan para ulama sudah maklum, sudah mengetahui, mengenal bahwa penduduk Antakya itu beriman kepada para utusan Al-Masih. Antakya merupakan negeri yang pertama kali beriman kepada Al-Masih. Nah, sementara Allah menceritakan dalam surat Yasin ini bahwa penduduk ini mendustakan para rasulnya. Dan Allah membinasakan mereka dengan satu teriakan yang mematikan semuanya. Nah, ini kan ada kekurang ketemuan, tidak bertemu. Yang selama ini banyak dikenal penduduk Antakya itu menerima dakwahnya Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih. Sementara di surat Yasin ini diceritakan penduduk yang diberi kabar oleh 3 rasul itu menolaknya. Nah, ini menurut pemahaman ini, versi ini, bahwa penduduk yang menolak ini bukan Antakya sebenarnya, tapi penduduk lain yang tidak disebutkan namanya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan banyak ulama salaf menceritakan bahwa setelah Allah Ta'ala menurunkan Taurat, Allah tidak membinasakan satu umat pun dengan azab yang dikirimnya. Namun dia memerintahkan kaum mukminin setelah itu agar memerangi kaum musyrik. Dengan demikian jelaslah bahwa negeri yang diceritakan dalam surah Yasin ini bukanlah Antakya, sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ulama salaf. Sebab tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa ia dibinasakan baik pada masa agama Nasrani maupun sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini disampaikan oleh Ibnu Katsir untuk mendudukkan perkara, bukan untuk mempertentangkan, untuk memperolok-olokkan orang yang lain yang tidak sependapat dengan beliau. Hanya menyampaikan beberapa pendapat yang ada. Ulama berbeda pendapat itu bukan karena saling merasa lebih hebat, tetapi ya memang potensi manusia kan berbeda-beda. Ya, mereka menyampaikan hujah, menyampaikan pendapat itu berdasarkan dalil-dalil yang mereka pahami. Dan itu insya Allah mereka tidak pernah mencela satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan pemberitaan ini, dengan penyampaian ini juga menjadikan kita lebih dewasa, tidak mudah untuk mencela orang lain. Dan mencela orang lain, mencela kaum lain, mencela orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, itu ya tidak Islami, bukan akhlak seorang muslim yang benar. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa bersikap dewasa